Ya, Selamat malam Pak Okop. Jadi kami dari kelompok tim WHO akan bahas tentang penanganan COVID-19 dari tim WHO ini. Anggota kelompok kami ada Gabriel Nugraheni, Gabriel Ten, Hans Rafael, dan saya Nicholas Christian. Jadi kita langsung lanjut ke pembahasannya. Ayo, Gibi Ten. Jadi yang pertama itu tujuan dan tugas WHO. WHO itu bertujuan untuk memastikan bahwa semua masyarakat di dunia memiliki cakupan kesehatan maksimal. Terus untuk mencapai tujuannya, WHO itu melakukan tugas-tugas seperti menanggulangi kesehatan dengan cara membantu melakukan pembatasan terhadap penyakit-penyakit menular. Terus memberikan bantuan kesehatan pada negara-negara yang membutuhkan, sama menetapkan rencana riset dan pengembangan skala global untuk mencari perawatan dan vaksin. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi intinya WHO itu mencoba untuk mencegah atau mengurangi korban dari penyakit atau wabah-wabah yang mengancam kesehatan masyarakat dunia. Udah, next slide. Nah, studi Oke, kasus yang akan kita bahas yaitu COVID-19. Jadi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau salah satu jenis coronavirus. Nah, bagi penderita COVID-19, mereka dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Nah, cara penyebarannya itu, infeksi menyebar dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat batuk atau bersin. Nah, jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1 meter. Droplet tidak hanya melalui udara, tetapi dapat juga menempel di benda. Waktu dari paparan virus ini hingga timbulnya gejala antara 1 sampai 14 hari. Maka dari itu, penderita wajib memakai masker agar tidak menularkan. Nah, asalnya itu diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di China dan muncul pada Desember 2019. Gejalanya dapat terjadi seperti gejala ringan seperti demam, batuk, kesulitan bernafas, terus juga tidak bisa mencium bau atau aroma, dan tidak bisa mengecap rasa. Gejala dapat berkembang menjadi pneumonia berat. Oleh karena itu, penderita diwajibkan untuk memakai masker dan tetap berada di rumah. Bila terpaksa keluar rumah, diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan. kita langsung masuk ke langkah WHO dalam menangani COVID-19 ini. Jadi pada awal 1 Januari itu langkah awal yang diambil WHO itu mengaktifkan tim Incident Management Support Team atau yang disingkat itu IMST. Jadi IMST ini itu tim yang memastikan dan koordinasi dan lancarnya komunikasi seluruh aktivitas dan respon WHO terhadap situasi kedaruratan kesehatan baik tingkat pusat, regional maupun nasional. Lalu ada pengiriman delegasi pada tanggal 20 sampai 21 Januari 2020. Dia ini mengirim delegasi untuk meninjau penyebaran virus dan mempelajari bagaimana otoritas China merespon kasus pneumonia yang tidak wajar, yaitu terjadi di Wuhan. Lalu pada tanggal 16 sampai 24 Februari itu ada kesepakatan kolaborasi WHO dengan China melalui WHO China Joint Mission. Jadi Joint Mission ini tuh berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang wabah COVID-19. Jadi mereka tuh berbagi informasi terkait kebijakan untuk merespon COVID-19, jadi bisa diimplementasikan di negara yang sudah atau belum terpapar. Jadi bisa menyusun strategi untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 dan menetapkan prioritas dalam program kerjasama penanggulangan COVID-19. Jadi pada periode awal tuh Januari sampai Maret 2020, WHO tuh merilis beberapa pedoman kesehatan dan mulai mengirimkan bantuan teknis ke negara anggota yang membutuhkan. WHO juga mengirimkan 2 juta APD ke 74 negara. Lalu ada strategi penanganan COVID-19. Yang pertama itu ada membangun koordinasi internasional dan dukungan operasional. Jadi bisa mengkomunikasikan COVID-19 ini ke negara anggota-anggota lain. Terus yang kedua tuh meningkatkan kesiapsiagaan dan respon negara. Lalu yang ketiga tuh mempercepat penelitian dan inovasi. Lalu kita masuk ke peran WHO
di Indonesia dalam menangani COVID-19. Yang pertama tuh bertambahnya jumlah laboratorium nasional yang mampu melaksanakan diagnostik COVID-19. Karena itu akses pemeriksaan COVID semakin terbuka lebar dan hasilnya cepat keluar. Yang kedua, dengan WHO mendorong negara anggotanya untuk mengkomunikasikan informasi terkait COVID-19, masyarakat aktif dalam kampanye COVID-19 dan pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Yang ketiga, surveillance. Surveillance ini WHO tuh memastikan semua negara anggotanya selalu melaporkan kasus COVID-19 yang berhasil terdeteksi. Lalu peran yang terakhir yang keempat ini, peran WHO mendorong adanya transfer ilmu di berbagai area penanganan COVID-19. Oke, kita masuk ke namanya tujuan dan tugas WHO. Oke, tujuan WHO itu menanggulangi kesehatan dengan cara membantu melakukan pembatasan terhadap penyakit-penyakit penular. Nah, tugas WHO tuh sama tujuannya juga udah masuk. Kita bisa lihat ya, tugas WHO tuh setelah kasus itu sudah meluas, WHO memberikan informasi terhadap anggota-anggota negara WHO untuk melakukan travel restriction. Nah, itu tuh semua misalnya negara China udah kepapar nih. Nah, negara-negara anggota WHO tuh diinfoin kalau misalnya tuh kita nggak boleh traveling ke sana. Masyarakat-masyarakat yang tergabung dalam WHO tuh nggak boleh traveling ke sana, dan juga kalau ada yang traveling dari misalnya negara Cina nih, di karantina dulu, diinin dulu agar penyakitnya tuh nggak meluas ke yang lain, ke masyarakat yang lain. Karena kan COVID ini kan penyebarannya melalui udara. Nah, kita nggak ada yang tahu. Jadi akhirnya tuh kalau misalnya ada yang traveling di sana dibatasin dulu, di karantina dulu 14 hari kayak gitu. Terus yang kedua, memberikan bantuan kesehatan pada negara-negara yang membutuhkan. Oke. Tugas WHO itu juga udah masuk. WHO juga rutin mengirimkan 2 juta APD kepada 74 negara. Yes, itu juga udah masuk juga. Nah, pasti ada pertanyaan kenapa cuma 74 negara doang, negara-negara yang lain kemana? Nah, oke, aku mau lurusin ya. 74 negara ini cuman cuman negara-negara yang tergabung dalam WHO. Tapi itu kalau negara-negara yang nggak termasuk dalam WHO, nggak dalam WHO, WHO tuh akan menyuruh anggota negara-negara WHO yang berdekatan dengan negara yang udah kepapar parah banget. WHO tuh pasti suruh bantuin, kayak kirim bantuan, kirim ini. WHO tuh kayak kepalanya negara cuma ngikutin kayak gitu. Kayak minta nih, tolong bantuin, tolong iniin. Kan nggak mungkin negara tiba-tiba langsung masuk ke WHO secara cepat, nggak mungkin dong. Tapi WHO bisa ngebantuin pelan-pelan, dia kirim bantuan dari negara yang berdekatan dengan negara udah kepapar parah banget gitu. Oke, yang ketiga ya, menetapkan rencana riset dan pengembangan skala global untuk mencari perawatan dan vaksin. Oke, pada saat itu tuh pas COVID ini udah menyebar, WHO langsung menetapkan dan berusaha untuk membuat vaksin agar penularan bisa berhenti. Yes, pas WHO udah tahu nih ini penyakit udah lumayan parah dan juga skalanya udah agak besar. WHO tuh langsung sigap, langsung bikin obat agar penularan ini bisa berhenti. Gimana caranya tuh dia bikin vaksin. Dan terbukti sekarang COVID hampir bisa dikatakan hilang walaupun masih ada, dan juga vaksin-vaksinnya juga udah ditemukan dari China, dari yang negara-negara pembuat vaksin. Seperti itu. Itu aja. Terima kasih dan selamat malam. Malam, Pak.